ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo, apa kabar semuanya? Nah, udah lama gak ketemu ya. Kali ini aku pengen cerita tentang autisme regresif. Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang bertanya tentang kondisi anaknya. Jadi pada saat anak ini usia 1 tahun, dia bisa bicara ya, seperti anak-anak pada usianya. Umumnya dia ngomong kata yang baru belajar 1-2 kata gitu kan. Nah, setelah usianya 2 tahun, kemampuan berbicaranya yang tadi dia sudah bisa itu jadi menurun dan lama-lama jadi hilang. Bahkan anak tersebut tidak mau merespon ketika dipanggil, tidak ada kontak mata, dan tidak ada ngomong lagi gitu. Nah, pernah juga ada suatu kondisi ketika anak tersebut sudah sampai 3 tahun. Jadi anak ini udah bisa ngobrol panjang, kayak misalnya papanya pergi kerja, terus dia dengan mudahnya bicara, "Dadah papa, hati-hati ya," gitu ya, ngobrol biasa. Tapi setelah 3 tahun tiba-tiba dia mengalami kemunduran, ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi autisme regresif ini adalah kondisi yang memang tidak umum, tapi ada juga yang mengalaminya, ya. Artinya gejala autisnya ini muncul bukan dari sejak dia usia 6 bulan sampai 1 tahun, tapi muncul setelah usianya biasanya di usia 15 bulan sampai 30 bulan, ya. Karena di usia itu biasanya terjadi beberapa perubahan dan kemunduran yang sifatnya stagnan. Stagnan ini artinya bukan pada saat ini bisa ngomong, besok enggak gitu ya. Tapi stagnan ini kemundurannya tuh terus gitu, dan lama-lama justru bukan hanya ketidakmampuan dalam berbicara, tapi juga kemampuan dalam hal berkomunikasi. Misalnya dia juga tidak mampu menunjuk apa yang dia mau, atau dia tidak memahami ekspresi orang lain pun dengan ekspresinya sendiri gitu ya. Nah, gejala-gejala autisnya mulai terlihat. Ada banyak gejala-gejala autis yang ditunjukkan ketika usianya udah di atas 1 tahun sampai 2 tahun, dan ini biasanya nggak cuma dalam hal komunikasi dan bahasa, tapi juga terlihat dalam hal perilaku. Contohnya yang mudah ya, ada yang menunjukkan gejala dia tidak mau menoleh saat dipanggil, itu yang paling kelihatan. Dia tidak merespon, atau jawabannya atau ucapannya tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Kemudian perilaku ini yang kelihatan adalah gerakan-gerakan repetitif mulai terlihat ya, seperti flapping kayak gitu ya, gerakan-gerakan yang seperti itu. Kemudian ada ketertarikan yang bersifat obsesif ya, ketertarikannya ini pun unusual gitu loh, nggak biasa gitu ya. Dan dia juga memainkan suatu benda atau benda yang sama dengan cara yang sama, jadi dia nggak bisa mengembangkan kemampuan bermainnya gitu ya. Jadi misalnya ada mobil, dia susun seperti barisan, ada boneka dia susun seperti barisan gitu ya. Atau ada mobil, biasanya kan kita dorong-dorong mobilnya, kalau dia dibongkar gitu loh, dibongkar bannya kayak gitu ya. Jadi ada kebiasaan yang tidak biasa gitu, perilaku yang tidak biasa. Kemudian ada juga unusual habit dalam hal sleeping, tidur dan juga makan. Jadi kalau misalnya jam tidurnya nggak umum, biasanya kalau anak-anak usia di bawah 5 tahun kan jam tidurnya malam tidur sampai pagi. Nah, ini paginya malamnya yang seger gitu ya. Jadi dia nggak bisa tidur sama sekali sampai jam 1 sampai jam 2 gitu. Lalu dia tidurnya lama banget sampai jam 10, jam 11. Atau juga dalam kebiasaan makan, ada yang nggak pernah makan nasi sama sekali, atau ada yang maunya nasi aja nggak pakai lauk sama sekali gitu ya. Nah, gejala-gejala ini adalah sebagai acuan kita untuk bisa segera memeriksakan anak kita ke pertama dokter. Kita bisa bawa ke dokter spesialis anak. Kalau memang kita sudah yakin adanya kecenderungan autism, kita bisa bawa ke psikolog atau ke psikiater anak. Bebas ya, nggak usah takut untuk mencoba membawa dulu ke
dokter umum juga bisa nanti akan diarahkan kemana rekomendasinya gitu kan. Nah di situ nanti akan ada screening atau tes yang akan diberikan. Jadi ada jenisnya banyak ya. Ada yang dalam bentuk kayak daftar checklist, jadi kayak dipantau dulu nih perkembangan apa yang terlambat gitu ya. Kemudian nanti ada evaluasi, dari hasil evaluasi itu ada juga tes wawancara, ada juga observasi bagaimana anak tersebut atau observasi saat anak tersebut dengan orang lain kayak gitu ya. Jadi ada banyak tes yang dapat menegakkan diagnosisnya gitu ya. Nanti akan rekomendasikan terapi apa yang tepat gitu. Jadi terapi apa yang cocok untuk anak-anak dengan autisme ini. Nah, ada yang merekomendasikan dengan terapi ABA, terapi perilaku, sensori integrasi, terapi bicara ya. Lalu ada banyak pertanyaan, apakah dia mungkin akan kembali berbicara seperti dia waktu dulu? Nah, ini banyak sekali simpang siur apa penyebabnya dan belum bisa dipastikan sampai sekarang. Sama halnya dengan penyebab autisme yang kita juga tidak tahu apa penyebabnya karena banyak faktor ya. Tapi kebanyakan hasil penelitian bilang memang ini karena ada masalah atau ada perbedaan atau ada ketidakmampuan dalam struktur di dalam otaknya ya. Jadi ada yang bilang ketidakmampuan mitokondria untuk menghasilkan energi, ada yang bilang apalagi lebih kebanyakan cenderung karena genetik ya. Kemudian ada juga faktor lingkungannya, ada juga faktor budayanya. Jadi multifaktor, kita nggak bisa pastikan penyebabnya apa, satu atau dua karena ada banyak penyebab. Tapi yang jelas ketika penegakan diagnosis itu sudah diberikan, maka kita tidak perlu berlama-lama seperti berharap nanti dia bisa baik lagi, nggak gitu. Tapi kita langsung saja lakukan intervensi dalam bentuk terapi-terapi gitu. Jadi bahkan sebelum anak tersebut mendapatkan diagnosis, kita sudah langsung lebih baik berikan terapi saja gitu untuk mengejar ketertinggalannya dan untuk agar anak tersebut mampu belajar untuk bagaimana mengucapkan, bagaimana menjawab gitu ya. Karena ini bukan hanya perkara kurang stimulasi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat anak tersebut tiba-tiba diem karena hal traumatis, ada sedikit perbedaan. Kalau hanya karena kondisi traumatis, dia biasanya hanya di satu tempat saja. Misalnya dia traumatis dalam kondisi sekolahnya dibully gitu kan, kemudian dia jadi nggak mau ngomong di sekolah, maka di rumah biasanya dia akan ngomong. Atau misalnya dalam kondisi traumatis suatu peristiwa yang membuat dia takut untuk berbicara, maka dalam keadaan terdesak dia juga pasti akan mengucapkan kata-kata. Nah, regresi di sini artinya dia bersifat stagnan, artinya memang kemunduran itu nyata terjadi dan tetap gitu loh, dan itu betul-betul tidak terlihat lagi gitu pada akhirnya. Ketika kita berharap suatu hari dia akan mengeluarkan sebuah kata, setelah ditunggu pun berbulan-bulan kata itu tidak keluar-keluar gitu loh. Nah itu jadi nggak bisa sebagai acuan kita. Kalau tadi saya udah jelaskan beberapa kondisi sinyal awal ya, apakah dia ada kemungkinan menjadi autisme regresif dengan beberapa gejala seperti kesulitan bahasa, komunikasi, dan perilaku yang saya jelasin tadi, maka sebaiknya langsung konsultasikan lebih dalam lagi. Oke, dan jangan dibiarkan terlalu lama karena fase perkembangan emas itu kan dari usia 0 sampai 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita perlambat penanganan, kita biarkan sampai nanti dia bicara sendiri kok pada waktunya, kan banyak orang tua yang beranggapan seperti itu. Kita tahu, kita harusnya lebih aware apakah ini hanya sekedar speech delay karena traumatis, atau memang kurang stimulasi, atau karena memang ada something di otaknya gitu ya. Karena ada juga kasus-kasus yang memang sudah distimulasi, anaknya juga udah dibawa main keluar tapi tetap nggak mau gitu kan, maka perlu adanya second choice tadi ya, kita coba pilihan lain misalnya dengan konsultasi, dengan terapi dan lain-lain. Jadi ini sebagai sebuah informasi buat kita semua, jikalau kita lihat ada anak dengan kondisi seperti ini di sekitar kita atau mungkin anak kita sendiri ya. Jadi ada
ada memang kondisi yang memang autismenya itu bukan dari awal diketahui, tapi muncul gejalanya biasanya setelah usia 2 tahun sampai 3 tahun, dan biasanya anak tersebut mengalami kemunduran. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.